Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa untuk keluarga kita, pasangan hidup, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cita-cita dan kerinduan kita. Datang dengan haus dan rindu akan jamahan Tuhan. Mohon Tuhan jamah hati dan mohon Tuhan lembutkan untuk hidup seturut rencananya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, kami bersyukur, kami mau turut rencanamu, kehendak-Mu Tuhan atas kami. Jamah lembutkan hati, bentuk turut kehendak-Mu. Haleluya, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Demikian kami mengerti rencanamu dalam hidup kami. Ajar kami untuk hidup seturut rencanamu, rancanganmu, sehingga apa yang terbaik boleh terjadi atas hidup kami. Oleh sebab itu, lembutkan hati kami, bentuk hati kami oleh Roh Kudus-Mu, oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan firman Tuhan tentang ucapan bahagia, pokok-pokok iman. Khotbah di Bukit kali ini Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, kata lemah lembut dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu memakai kata praus. Ya, lemah lembut ini bukan berarti kelemahan. Kelembutan bukan berarti kelemahan. Lalu apa artinya praus itu? Praus diartikan dua kata, ya. Yang pertama jinak, ya, yang kedua adalah rendah hati. Dari kata jinak kita bisa memahami seperti binatang liar yang dijinakkan, dikuasai sehingga tunduk sepenuhnya kepada sang pemilik atau majikannya. Jadi dalam arti hal ini kata praus adalah orang yang dikuasai atau menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Penerapannya, kalau saudara mendengar firman Tuhan dan firman itu mengoreksi hidup kita, apakah kita mau untuk menundukkan diri, menerima kebenaran firman itu dan melakukannya? Saat kita mau menerima kebenaran firman Tuhan itu, walaupun mengoreksi diri kita, menyerang diri kita, bahkan sepertinya merugikan kita, mengurangi penghasilan kita misalnya karena menegur tentang kejujuran, menegur tentang kekudusan. Tapi ketika kita mau menerima dengan lapang dada, dengan menundukkan diri untuk firman itu berlaku atas hidup kita, maka kita termasuk daripada orang yang lemah lembut itu tadi, yang proud, yang pertama, yang mau dikuasai oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kata proud itu juga berarti rendah hati. Nah, ini dikontraskan dengan arti sombong, ya. Tuhan senang kalau orang itu rendah hati. Ya, setara dengan ini, paralel dengan ayat kita ini, Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kerendahan hati timbul karena pengenalan yang benar tentang baik diri sendiri maupun juga tentang Allah. Kenal diri sendiri sebagai orang yang penuh dosa, yang diampuni oleh Tuhan, dan kenal Tuhan sebagai Allah pencipta, Allah sesembahan, Allah yang maha kuasa, yang layaklah mengarahkan kehidupan kita. Orang percaya seharusnya mempunyai sifat praus ini, ya, sifat kelemah lembutan ini, karena di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini juga menjadi salah satu buah roh, yaitu kelemah lembutan. Hasil dari ketaatan kita akan pimpinan Roh Kudus
Dia berkarya dalam diri kita, yaitu buah kelemah lembutan. Nah, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Berarti orang yang mau ditundukkan Tuhan dan merendahkan dirinya, hatinya bagi kebenaran, bagi Tuhan, akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi juga diterjemahkan sebagai mewarisi bumi. Apa artinya? Memiliki bumi atau mewarisi bumi berarti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya, karena kata bumi sendiri dalam bahasa aslinya memakai kata ke, ya, ke yang mempunyai bermacam-macam arti. Bisa diartikan earth, bumi itu sendiri, land, tanah, lalu country, negeri, region, daerah, ya, tanah, ground, tanah, atau juga kuasa, pengaruh. Jadi sekalipun bisa diterjemahkan kata bumi, tetapi juga bisa diterjemahkan negeri, juga tanah, juga pengaruh. Jadi ini kalau digabungkan jadi satu, orang yang lemah lembut, yang mau menundukkan diri dalam kuasa Tuhan, merendahkan hati, taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, akan diberkati. Ya, baik diberkati itu ya termasuk berkat jasmani juga. Tanahnya makin luas, pengaruhnya makin luas. Ya, dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ya, Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Selama ratusan tahun janji itu diulang-ulang kepada bangsa Israel. Akhirnya kata-kata memiliki atau mewarisi tanah menjadi suatu ungkapan yang artinya menerima berkat Tuhan, seperti berkat janji kepada Abraham. Demikian setiap orang percaya juga diberkati kehidupannya seperti Abraham. Arti yang lain mau memiliki bumi atau mewarisi bumi, pengaruhnya luas. Ya, pengaruh dia luas karena sifat, sikap, karakter, kelemah lembutannya itu tadi. Ya, bukankah kita akan lebih mudah bekerja sama dengan orang yang memiliki karakter lemah lembut? Ya, kita lebih mudah untuk bekerja sama. Orang yang lemah lembut juga mudah diterima oleh siapa saja. Karena sifat dan karakternya inilah dia kemudian memiliki pengaruh yang luas. Dan ini menolong bisnisnya, dan ini menolong usahanya, dan ini menolong dia untuk menjadi semakin sukses dan berpengaruh. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mau menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus dan Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan akan menjadikan kita orang yang diberkati dan makin berpengaruh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami mau taat Tuhan. Bentuklah hati kami seperti kebenaran firman hari ini, menjadi pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati, tidak sombong, yang mau menundukkan diri dalam pimpinan Tuhan dan firman-Mu. Maka Engkau memberkati kami. Secara khusus kami berdoa hari ini, mohon berkat-Mu atas rumah tangga kami, bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuntunlah langkah hidup kami, rumah tangga kami, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Baik sebagai suami, sebagai istri, atau anak-anak kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga. Dan kami menjadi berkat satu dengan yang lain, melaksanakan panggilan-Mu atas panggilan berumah tangga. Suami sebagai pemimpin, baik secara rohani maupun juga dalam kehidupan kami. Membawa keluarga dan anak-anak dalam takut akan Tuhan, dalam iman percaya beribadah kepadamu Tuhan, dan memuliakan Engkau. Demikian juga istri, melaksanakan tugas tentang jawabnya, mendampingi suami sebagai penolong yang setia, yang sepadan, yang Tuhan tempatkan dengan penuh kasih sayang, mendampingi suami dan juga merawat anak-anak dalam kasih daripada Tuhan. Jaga lindungi kami dalam keharmonisan, sukacita berumah tangga, kebahagiaan boleh terpancar dan menjadi kesaksian. Anak-anak juga Tuhan berkati kehidupannya. Jaga lindungi mereka Tuhan, pergaulannya,
Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang jahat atas pergaulan yang bebas, narkoba, free sex, jauhkan mereka semua Tuhan, dan jaga lindungi mereka semua. Dalam pergaulan mereka, dalam studi, dalam menaiki karir masa depan mereka. Pimpinlah Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, meraih masa depan yang indah, yang mulia, di hadapan Tuhan dan sesama. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Dan keluarga kami juga boleh menjadi kebanggaan daripada Tuhan, menjadi berkat juga bagi keluarga ilahi di mana kami ditempatkan dalam kami bergereja. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami berkeluarga. Apa yang menjadi cita-cita kerinduan? Tuhan merahmati sehingga terbaik masa depan yang indah, yang mulia di dalam Engkau. Jaga lindungi dari yang jahat, dari terpapar COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Jaga lindungi juga dari penyakit rohani, penyakit jiwani, terlebih juga penyakit jasmani. Tangan Tuhan menyertai, melindungi, merahmati kami dalam naungan-Mu. Sebagai orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang taat dan tunduk akan kebenaran firman-Mu. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.